teman-teman, kembali lagi gue dengan Satria Prasetyawan dan selamat datang di channel Javon TV bersama saya Satria Prasetyawan di hosted Javon TV. Panggil aja gue Rio guys ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul yang apa gitu loh, yang kita anggap itu sepele, yang kita anggap itu ya apa sih, ya nggak ada di dunia ini. Tapi dari hal sepele itu guys, itu ada maknanya guys. Maknanya itu sangat besar banget bagi kalian ya guys ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang asal mula dan juga sejarah kenapa ada yang namanya kentut. Oke, kentut ya, kentut lengarane Jawa nih iku ngentut. Siapa yang nggak familiar dengan kata tersebut dan juga aktivitas tersebut? Pasti kebanyakan viewers gua dan juga subscriber gua pasti ngelakuin yang namanya kentut, bener bukan? Nah, oke, sebenarnya sih guys, ini kentut ini ada asal usulnya lo guys. Oke, kita akan bahas tentang asal usulnya kentut ya guys ya. Oke, jangan lupa sebelum kalian nonton video ini dan sesudah kalian nonton video ini, tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Javon TV ya guys ya. Subscribe sebelah kanan kalian, lonceng, like dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Oke, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya karena aku butuh komenan dari kalian. Komenan dari kalian membangun channel Javon TV untuk terus berkarya dan terus berkarya dan juga terus bikin konten. Oke, dan jangan lupa kalau kalian ingin giveaway, dukung terus Javon TV sampai 10.000 subscriber. Aku nanti akan melakukan giveaway. Oke, udah gak usah basa-basi lagi ya. Kita akan bahas tentang kentut. Dari mana asal kentut itu? Ayo, pasti kebanyakan orang itu bilang ya dari inilah, silit lah, ya dari anu lah, ya dari itu lah. Dari pertanyaan tersebut jawabannya itu memang benar. Tapi di sini guys, asalnya dari kentut itu di mana? Yaitu adalah gas dalam usus berasal dari udara yang kita telan, dari ya udara yang kita telan ini dulu. Udara yang kita telan, gas yang menerobos ke usus dari darah, gas dari reaksi kimia dan gas dari bakteri dalam perut. Itu asalnya kentut. Nah, jadi kenapa kok ada kentut ya guys ya? Jadi apa-apa yang kita hirup itu nanti dikomposisi sama usus. Nanti usus itu ke komposisi ke darah. Nanti darah itu keluarnya ke ini dubur. Jadi kasarnya kayak gitu guys. Nah, ini tentang komposisinya, isinya. Komposisi kentut bervariasi. Makin banyak udara Anda telan, makin banyak kadar nitrogen dalam kentut. Atau bisa dibilang oksigen dari udara terabsorpsi oleh tubuh sebelum sampai di usus. Adanya bakteri serta reaksi kimia antara asam perut dan cairan usus menghasilkan karbon dioksida. Bakteri juga menghasilkan metana dan hidrogen. Proporsi masing-masing gas tergantung apa yang Anda makan. Jadi makan juga ada pengaruhnya juga ya bagi kentut ya guys ya. Jadi kalau aku secara spesifikasi ya guys ya, kalau pemikiran gua, kalau kita makan enak ya kayak pasti kentut gua bau. Apalagi kalau sekalian makan jengkol. Aduh. Kalau kalian makan jengkol, aduh gila, seluruh kamar mandi langsung buat. Aduh, entahlah. Oh iya, omongin dengan jengkol. Nanti di next video kita akan bahas asal usul jengkol ya. Jangan lupa subscribe, oke? Proporsi masing-masing gas tergantung apa yang Anda makan. Berapa banyak udara tertelan, jenis bakteri dalam usus, berapa lama kita menahan kentut. Makin lama menahan kentut, terus makin besar proporsi nitrogen karena gas-gas lain terproporsi oleh darah melalui dinding usus. Orang yang makan gas-gas kadar oksigen dalam kentut lebih banyak karena tubuhnya tidak sempat mengabsorpsi oksigen. Disarankan jangan suka menahan kentut. Oh iya, jadi ibaratkan kita kayak ini ya guys ya, kayak mengisi air pakai selang. Nah, ini selangnya kan ada ujungnya, lubangnya itu kan guys. Terus kalian injak ujungnya tersebut kan, itu airnya pada ngumpul semua kan, ngumpul semua. Kalau kalian angkat kaki kalian, keluar semua kan, keluar lebih besar lagi. Ya ini contohnya sama kayak kentut. Kalau kalian kentut kalian tahan,
otomatis kan ini kentut gasnya ini kan ada di dinding perut ya, di dinding perut dalam, jadi ngumpul semua. Nanti pada saat keluar kentut kedua lagi itu malah makin besar, makin bau. Jadi disarankan jangan tahan ya, jangan ditahan. Nah ini kebanyakan ada orang kok kentut kok baunya selalu bau sih, gak ada wangi atau gak ada apa. Ini kenapa kentut berbau busuk? Bau kentut karena kandungan hidrogen sulfida dan merkaptan. Kedua senyawa ini mengandung sulfur atau belerang. Makin banyak kandungan sulfur dalam makanan Anda, maka banyak sulfida dan merkaptan diproduksi oleh bakteri dalam perut, dan makin busuklah kentut Anda. Aduh, telur dan daging punya peran besar dalam memproduksi kentut bau busuk. Kacang-kacangan berperan dalam memproduksi volume kentut, bukan dalam kebusukannya. Nah, kentut kan. Siapa yang di sini pernah makan telur? Kalau kalian makan telur, siap-siaplah kalau kalian kentut kalian akan dicium oleh semua orang. Bahkan kalau kalian keceplosan di tempat umum, jangan sampai kalian, ya minimal kalau kalian sarapan jangan pakai telur lah. Kan kalau semuanya kan kalian ke tempat umum kan banyak orang toh. Kalau kalian sarapannya telur, nanti kan di sana kan pasti keceplosan, ada keceplosannya telur ya. Wallahu alam. Jangan sampai lah keceplosan telur, keceplosan kentut. Jadinya ya you will of the die to this and today. Ini ada yang silsilahnya bilang kentut besar itu gak ngeluarin bau. Ya ada yang ngeluarin bau, tapi kebanyakan 90%, 80% itu orang mengatakan kalau kentut tanpa suara itu hangat di dubur, mengakibatkan baunya makin nyengat. Nah ini apa itu ulasannya? Salah satu sumber kentut adalah bakteri fermentasi, bakteri dan proses pencernaan memproduksi panas. Hasil sampingnya adalah gas busuk. Ukuran gelembung gas lebih kecil, hangat, dan jenuh dengan produksi metabolisme. Bakteri yang berbau busuk ini kemudian menjadi kentut, walau hanya kecil volumenya, tapi silent but deadly, diam, mematikan. Itulah yang dimakan apa itu kentut tapi tanpa suara tapi mematikan. Apakah setiap orang kentut? Sudah pasti setiap orang mengalami kentut. Sepasang hidupnya, sesaat setelah meninggal pun orang masih bisa kentut. Meninggal pun masih bisa kentut. Aduh, konyol deh. Intinya kayak gitu. Berarti kita hidupnya ini memang nggak luput dan nggak jauh dari namanya kentut ya guys ya. Jadi maupun tua, maupun bayi, maupun muda, maupun kayak kita pun itu tetap bisa kentut. Bahkan di teman-teman kalian pada saat hangout, pada saat kalian having fun, berkumpul, pasti kalian pastilah. Kalian jangan munafik gitu deh. Kalian jangan munafik. Kalau kalian benar-benar kentut, ya ngakuin aja. Siapa sih yang menahan kentut? Ya nggak mungkin lah. Kalau kalian ketahan kentut, akibatnya resikonya pasti fatal gitu loh. Jangan sampai lah. Semua orang bisa kentut, natural, relevan. Tapi lihat situasi dulu. Kalau kalian di tempat umum, janganlah sampai kalian kentut sembarang. Mungkin kalau bisa sih di teman-teman kalian nggak masalah. Pada saat kalian kumpul-kumpulan, gila-gilaan nggak masalah. Di tempat sendiri juga nggak masalah. Tapi jangan sampai orang lain yang belum kalian kenal itu kalian kentut di depan umum. Aduh men, tutup muka, tutup plastik, tutup tas. Ya relevan lah. Nah ini selain makanan, apa saja penyebab kentut? Udara yang tertelan, makan terburu-buru, makan tanpa dikunyah, minum soft drink. Ini dengerin dulu ya. Udara yang tertelan, makan terburu-buru, makan tanpa dikunyah, minum soft drink, naik pesawat udara, alias karena tekanan udara lebih rendah, sehingga gas di dalam usus mengalami ekspansi dan muncul sebagai kentut. Nah, jadi intinya udara yang kalian telan, makan terburu-buru ya guys ya. Jangan sampai makan terburu-buru, makan tanpa dikunyah, minum soft drink, naik pesawat juga, itu akan mengakibatkan kentut. Ini jika ditahan, kemana perginya kentut?
bukan diaborsi darah, bukan diabsorpsi darah, bukan hilang karena bocor, tapi bermigrasi ke bagian atas menuju usus, dan pada gilirannya akan keluar juga. Jadi bukan lenyap, tapi hanya mengalami penundaan. Jadi guys, jadi kalau kalian tahan kentut itu kan nggak bocor atau gimana gitu loh guys, nggak bocor atau gimana, tapi keluarnya masuknya itu di dalam perut kalian, jadi tertahan. Pada saat nanti kalian kentut lagi itu akan menumpuk lagi, jadinya ini kentut besar, makin besar. Mengapa kentut keluar melalui lubang dubur? Karena kepadatannya lebih ringan. Kenapa gas kentut tidak melakukan perjalanan ke bagian atas tubuh? Tidak demikian. Gerak peristelastik usus mendorong isinya ke arah bawah, tekanan di sekitar anus lebih rendah. Gerak peristelastik usus menjadikan ruang menjadi bertekanan, sehingga memaksa isi usus termasuk gasnya untuk bergerak ke kawasan yang tekanan lebih rendah, yaitu sekitar anus. Dalam perjalanan ke arah anus, gelembung-gelembung kecil bergabung jadi gelembung besar. Kalau tidak ada gerak peristaltik, gelembung gas akan menerobos ke atas lagi, tapi tidak terlalu jauh karena bentuk usus yang rumit dan berbelit-belit. Oke, itulah asal usulnya kentut ya guys ya. Jadi kalau kalian menahan kentut, ya jangan sampai kalian terlalu menahan kentut, takutnya nanti menjadi dampak efek yang negatif gitu loh. Ya kan kalian menahan kentut kan itu kan bukannya dalam arti bocor ataupun pindah ke atas atau pindah kemana gitu loh, tapi itu tertampung di sini. Itu nanti keluarnya itu pada saat kalian akan kentut lagi kedua kalinya gitu. Ya udah, sekian atas asal usulnya kentut ya guys ya. Jangan lupa, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jadi kalian jagalah tetap kesehatan kalian. Oke, jangan lupa subscribe channel Jafal TV, like dan share video ini ke sama teman kalian. Oke, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Ya udah, gua Satria Mas Hewan pamit undur diri. See you next time video.